Halo Greeners, selamat pagi, siang, sore, whenever you hit this. Kembali lagi di podcast ACDM, Real Talk for Real Life. Hari ini ditemani bersama aku, Angelica, yang tentunya di sini aku akan berbincang dengan guest speaker yang hebat, yang merupakan alumni dari S1 Agribisnis Universitas Jember, kemudian melanjutkan studi S2-nya di IPB University. Sebelumnya aku mau sapa dulu dari guest speakernya. Halo Kak Yafi, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Ali Yafi. Saya lulusan S1 Agribisnis Universitas Jember. Saya juga merupakan alumni dari Magister Sains Agribisnis IPB University angkatan 2023. Oke, keren banget. Nah, sebelumnya apa nih Kak kesibukannya selama menjadi mahasiswa S1 Agribisnis di UNED? Oke, untuk kesibukan sewaktu S1 saya sempat tergabung dalam laboratorium Advis, sempat menjabat sebagai wakil manajer kalau nggak salah pada tahun 2022-2023. Saya juga aktif mengikuti kepanitiaan menjadi kayak Ubdekdo gitu, waktu RAT, acara TH Himaseta, ya seperti itu. Ya berarti udah nggak asing sama podcast dan audio visual ini ya Kak? Siap, saya sudah nggak asing lagi sih gitu. Oke, kemudian melanjutkan studi S2 di IPB University. Untuk dari jurusannya, kemudian kesibukannya apa aja Kak selama berkuliah di sana? Oke, untuk jurusannya saya ambil Magister Sains Agribisnis linear dengan S1 saya Agribisnis. Selama saya S2 ketika di IPB University itu saya lebih fokus ke akademik. Saya mengasah metodologi, alat-alat analisis, menulis jurnal, sehingga saya lebih tonjol ke menulis jurnal sih. Kalau kurang lebih ada 8 jurnal yang saya istilahnya tulis selama 16 bulan di IPB. Berarti setidaknya setiap 2 bulan sekali publish jurnal gitu ya Kak? Ya lumayan lah. Bisa itu. Nah, setahuku tuh ada perbedaan antara Magister Agribisnis dan Sains Agribisnis. Mungkin tahu Kak seputar itu? Oke. Yang saya rasakan ya di Magister Sains Agribisnis itu, sains itu lebih kita ini lebih tonjol ke analisis metodologinya. Jadi ketika kita pelajaran atau mendapatkan suatu makul itu langsung dipraktekkan analisis itu, dan outputnya itu kadang kan kalau S1 kita cuma paper ya atau review, itu kita langsung outputnya bikin jurnal, submit, seperti itu sih untuk yang saya rasakan di Sains Agribisnis. Oh, jadi makanya kalau di Sains Agribisnis itu output jurnalnya lebih banyak di ya, benar. Jadi mengasah menulis jurnal aja sih kental di situnya. Oke. Terus kesibukannya apa Kak saat ini? Untuk saat ini sembari saya menunggu wisuda di bulan Mei ini, pada tanggal 21 Mei tepatnya, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengajar di suatu TPA di dekat rumah saya, seperti itu, dan juga masih tetap menulis artikel-artikel jurnal seperti itu. Berarti tetap menjadi aktif meskipun lagi nunggu wisuda. Benar sekali. Untuk lomba-lomba pernah ikut gak Kak? Mungkin selama S1 atau S2? Oke. Sebenarnya kalau lomba ini bukan lomba ya, tapi lebih ke ranah conference internasional. Nah, pada waktu itu awal masuk 2023, saya diajak oleh Prof. M. Rondi, Bapak Rondi itu pembimbing saya, diajak untuk conference internasional, dan alhamdulillah saya mendapatkan best presenter waktu itu. Oke. Iya. Itu konferensi di UNED berarti Kak? Iya benar, waktu itu sebenarnya itu konferensi internasional itu gabungan dari program-program studi agribisnis ya. Tapi waktu itu UNED ini menjadi tuan rumah seperti itu. Jadi saya berkesempatan untuk ikut, dan alhamdulillah saya jadi best presenter. Alhamdulillah gitu. Mungkin bisa diceritakan gimana sih Kak proses persiapan khususnya untuk mendapatkan best presenter itu, atau gimana sih cara bisa publish jurnal dalam waktu 2 bulan itu ke Agriners? Oke. Untuk persiapan konferensi internasional sendiri sebenarnya itu karena kita berbahasa Inggris ya, itu
saya sendiri tuh latihan setiap hari biar nggak medok gitu gimana gitu kan. Bahasa Inggris kan biasanya kalau orang-orang Jawa kan medok ya gitu. Saya latihan gitu, ditemenin sama teman saya di S2 itu, kamu jangan sampai medok, diulangi lagi gitu kan. Terus kan kalau conference ini kan kita papernya harus benar-benar pure Inggris yang istilahnya biar orang-orang luar itu bisa baca ya. Itu juga saya istilahnya saya perbaiki lagi, saya sampai istilahnya layak untuk jadi proceeding di internasional. Seperti itu sih. Intinya di latihan, di public speakingnya, di presentasinya, seperti itu sih. Biasanya kalau untuk konferensi-konferensi gitu kan lebih membutuhkan English yang lebih formal gitu ya Kak. Dari persiapan paper sampai public speaking itu otodidak sendiri atau ada ikut mentoring atau mungkin belajar kursus khusus gitu atau gimana Kak? Kalau belajar speakingnya atau belajar presentasinya ini ya belajar sama temen itu tadi kan di PB itu kan istilahnya banyak orang pinter ya, istilahnya dari Sabang sampai Merauke itu teman saya itu dari Aceh kebetulan itu bantu saya untuk istilahnya memperbaiki presentasi saya. Terus ada teman saya juga di S2 agribisnis itu juga bantu saya bantu bimbing ini salah kalimatnya jadi dibenerin gitu. Untuk artikelnya sendiri sebenarnya saya juga ini dibimbing oleh Prof. Rondi, Bapak Rondi itu sendiri. Karena saya gini, kalian kalau mau nulis artikel yang bagus, buka Scopus. Jadi ketika itu saya udah buka Scopus, gimana sih cara bikin abstrak yang benar, latar belakang yang benar, nulis metodologi, hasil. Jadi istilahnya ya autodidak aja sih, buka-buka artikel-artikel aja, membaca gitu. Gitu. Berarti selain dari otodidak juga punya lingkungan teman yang suportif bisa membantu upgrade diri ya? Iya, benar seperti itu sih. Ya. Oke, berarti Kak Yafi ini melanjutkan ke S2 ini langsung setelah lulus dari S1. Iya, alhamdulillah seperti itu. Ya motivasinya apa Kak? Langsung melanjutkan studi karena kan biasanya kalau setelah sidang atau setelah lulus dari S1 kayaknya pengen istirahat dulu gitu. Mungkin lanjut tapi ikut semester sebelumnya atau ditunda terlebih dahulu gitu. Untuk motivasi sendiri karena saya itu berpikir bahwa ilmu itu tiada habisnya gitu. Jadi saya itu ingin kalau bisa kesempatan untuk memperoleh ilmu secepatnya, kenapa enggak gitu loh. Jadi alhamdulillah saya ditakdirkan sama Allah itu dikasih kesempatan langsung buat S2. Ya udah saya ambil aja sih karena menurut saya belajar itu nggak ada kata lelah, seperti itu sih. Oke, jadi lebih ke memanfaatkan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Itu sih. Iya. Kemudian kan tadi udah diceritain kalau Kak Yafi juga aktif di S1 di berbagai kepanitiaan, kemudian juga di studio advis gitu ya Kak. Ada gak sih peran organisasi atau kepanitiaan itu ketika kakak masuk ke S2 gitu? Oke. Sebenarnya apa yang kita lakukan di S1 itu berguna, nggak ada yang nggak berguna. Contohnya saja saya sering sekali kan mendapatkan istilahnya tugas-tugas dari advis itu mengedit video atau menghandle sebuah project video profil itu kita jadi dekat sama dosen-dosen yang bersangkutan. Contohnya saya dekat sama itu dosen penyuluhan. Nah itu saya juga mendapatkan rekomend dari Beliau. Ya dari beliau seperti itu. Contohnya juga saya dekat sama dosen-dosen seperti ya Pak Rondi itu kan karena saya mendapatkan istilahnya sering menghandle tugas-tugas advis gitu. Jadi kena revisinya kan ke beliau-beliau gitu loh. Seperti itu. Seperti itu sih bentuknya. Mungkin ada rekomendasi Kak bagi agriners buat lebih aktif lagi nih dalam kepanitiaan atau organisasi di kampus? Buat teman-teman organisasi atau segala sesuatu yang diperintahkan atau disuruh oleh dosen kita, lakukanlah dengan ikhlas gitu. Ikhlas dan istilahnya jangan mengeluh dulu gitu. Ketika kita ikhlas itu pasti nanti kerasanya di akhir gitu. Contohnya karena kita ikhlas dimudahkan bimbingannya, terus ketika kita ikhlas menggarap sesuatu diberi rekomendasi untuk S2 seperti itu. Jadi imbalannya itu pasti ada di akhir seperti itu. Iya, jadi mungkin tadi sesuai sama yang Kak Yafi omongin sebelumnya, kalau semua yang dilakukan di S1 itu pasti berguna buat entah itu studi lanjutan atau di kehidupan selanjutnya, di karir selanjutnya gitu ya Kak. Selanjutnya nih,
gimana sih sistem pembelajaran S2 di kampus kakak? Oke. Khususnya di kampus yang mungkin jadi idaman agriners untuk melanjutkan studinya. Oke, sekolah di IPB itu sebenarnya untuk secara keseluruhan hampir sama kayak S1 gitu. Cuma orang-orangnya yang berbeda. Nanti kita untuk dosennya dulu ya, pertama ya. Itu tokoh-tokoh nasional. Bahkan dosen saya itu ada yang menjadi menteri gitu. Jadi kita menjadi diajari oleh tokoh-tokoh penting gitu lah. Untuk mahasiswanya juga nggak kalah keren karena hampir keseluruhan di S2 ketika saya S2 itu ini mahasiswa dari Sabang hingga Merauke yang mana itu ada yang jadi asisten laboratorium, ada yang jadi mahasiswa berprestasi. Jadi ketika di kelas kita itu kayak menunjukkan ini loh, aku aktif juga kritis. Selain itu, ini loh, aku bisa nulis gitu loh. Jadi itu gengsinya itu bukan tentang punya HP iPhone atau punya apa-apa. Enggak. Jadi kamu bisa apa gitu loh. Maksudnya bisa masukkan jurnal ke Scopus atau ke Sinta 2 atau 3 seperti itu. Jadi lebih saingannya seperti itu sih. Cuma persaingannya itu sehat gitu. Kadang kita diajak kolaborasi nulisnya gitu. Kalau kita gak bisa, kita ada ini belajar bareng gitu. Jadi nggak senggol-senggolan, Oke. kamu nulis sendiri, ya udah aku nulis sendiri. Nanti lihat ya aku bisa ke Sinta 2. Enggak. Kita saling kolaborasi seperti itu sih. Oke, aku baru tahu sih Kak, karena beberapa mungkin pernah lewat video TikTok lewat di berandaku katanya kalau S2 itu lebih ke individualis orang-orangnya katanya gitu. Nah, dari cerita Kakak kayaknya dari studi yang dilanjutkan di S2 IPB ini punya lingkungan yang kompetitif tapi juga bisa membangun satu sama lain gitu ya Kak. Iya, jadi ketika kita gak bisa itu teman-teman yang bisa itu buka tentor gitu, buka tutorial ya gitu di kelas. Kan kalau kelas ada khusus kelas pasca ya, kelas S2 itu kan tuh kosong kalau waktu setelah kelas. Ya udah kalau nggak bisa mengenai ekonomi mikro nih waktu elastisitas kita udah paham nih. Oke, yang bisa kita bikin kelas. Waktu itu mau TS, udah kita bikin kelas semua tuh. Jadi sama-sama bisa gitu loh. Jadi nggak cuma kamu yang bisa. Jadi kita juga bisa gitu. Kalau ada kekurangan kita dibantu. Ya, seperti itu. Kalau sistem perkuliahannya itu apa ada materi dan praktikum seperti S1 atau bagaimana Kak? Oke. Mungkin ini bedanya ya. Kalau S2 itu nggak ada praktikum. Semuanya tatap muka seperti itu. Ya, full tatap muka. Tapi ya itu tugas-tugasnya lebih menantang aja sih kan. Kalau S1 cuma paper review itu kan. Cuma nanti dosennya doang yang lihat. Tapi ini enggak. Kita tugasnya submit gitu. Iya. Submit. Mau urusan publish apa enggak, terserah. Yang penting kamu harus submit gitu. Seperti itu output. Kalau misalkan untuk perkuliahan itu apa selalu dilaksanakan di dalam kampus atau pernah perkuliahan di luar kampus? Mungkin lebih ke studi ke perusahaan mana atau melihat studi kasus secara langsung gitu Kak? Oke. Jadi selain kita tatap muka langsung, itu juga di Magister Sains Agribisnis IPB University itu ada yang namanya International Agribusiness Field Trip atau IAFT. Nah, itu kita mengunjungi perusahaan-perusahaan di luar negeri. Nah, selain itu juga ada yang dalam negeri juga. Kita mengunjungi perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang istilahnya yang benefit lah, yang istilahnya bisa dibuat contoh percontohan gitu. Kalau saya sendiri itu karena saya nggak ikut field trip tersebut, saya lebih memilih program conference internasional seperti itu. Jadi nanti kita itu diwajibkan buat memilih salah satu, milih field trip atau conference. Nah, saya memilih conference karena menurut saya lebih menantang sih, karena selain menuliskan kita juga harus memaparkan gitu. Kalau di antara dua itu sistem pembiayaannya itu bagaimana Kak? Biasanya juga kan kalau jurnal mau publish itu kan ada biaya yang harus kita bayarkan. Oke. Dari jurnal dulu ya. Kalau jurnal sebenarnya itu ada yang gratis sebenarnya. Kalau kebanyakan mungkin ini ya berbayar. Tapi selama saya istilahnya menulis itu ada yang gratis, tapi mungkin lebih susah untuk masuknya. Istilahnya lebih panjang gitu. Yang berbayar apakah lebih mudah? Enggak juga sebenarnya. Itu sama juga perjalanannya, sama-sama istilahnya sama-sama mendapatkan review, itu pembiayaannya istilahnya
dari individu. Nah, itulah pentingnya beasiswa. Karena S2 kan diwajibkan istilahnya submit atau publish jurnal. Nah, itu. Kalau ada beasiswanya kan bisa menanggulangi dari untuk biaya Biaya itu. jurnalnya itu sendiri. Oke. Iya. Dari beberapa kali publish ini Kak, ada jurnal yang open access mungkin? Oke. Alhamdulillah semua jurnal yang saya tulis semuanya open access. Kebanyakan jurnal saya alhamdulillah di Sinta 2 ada 3 jurnal, di Sinta 2 masih in review. Iya. 2 jurnal, Sinta 2 sudah publish. 2 lagi di Sinta 3 alhamdulillah juga sudah publish. Untuk conference istilahnya ya conference itu alhamdulillah juga sudah publish juga. Istilahnya teman-teman mungkin ada yang ingin lihat istilahnya tulisan saya, nanti bisa lihat di Google Scholar, tulis aja Muhammad Alyafi IPB University. Nanti pasti keluar Oke. kok gitu. Atau enggak nanti editor minta tolong di drop linknya di bawah ya Ya, buat bisa teman-teman dibuat. agri-nurse yang mau baca jurnalnya Kak Yafi. Oke, selanjutnya Kak Yafi ini lulus dari S2 16 bulan. Iya. Dan tentunya itu termasuk cum laude ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan gimana sih perjalanan supaya bisa lulus dengan waktu yang cepat tapi juga IPK-nya memuaskan. Iya. Yang pertama ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Kabupaten Bogor atau IPB ini, saya tuh menanamkan pada pikiran dan hati saya harus lulus maksimal 4 semester, kalau bisa kurang dari 4 semester. Itu selalu saya sebut-sebut, mau dalam doa, mau dalam ketika pelajaran tuh saya sebut. Jadi saya ingat, oh saya tujuan saya sekolah nggak kurang dari 4 semester. Nah, karena saya punya istilahnya ada target itu, Iya. nah ketika saya awal masuk ke kelas itu saya sudah lihat apa sih tesis yang bisa diangkat gitu. Karena istilahnya S2 ini kuncinya dari tesis, ada di upload jurnal. Karena upload jurnal ini butuh waktu yang cukup lama. Nah, ketika itu waktu awal pelajaran tuh saya sudah lihat ikut-ikut seminar. Oh, ternyata tesis ini bisa diangkat. Oh, ternyata tesis ini pakai data ini. Tersedia apa enggak? Bisa apa enggak diajukan? Seperti itu. Jadi saya istilahnya melakukan searching gitu. Searching apa yang bisa dijadikan sebuah tesis seperti itu. Berarti untuk penelitian tesisnya ini kakak melakukan secara mandiri atau mungkin kolaborasi dengan dosen? Karena kalau S1 kan ada join penelitian dosen Iya, gitu kakak. Karena saya istilahnya nyolong start itu, jadi saya mandiri. Jadi ketika pengajuan proposal, alhamdulillah tesis saya itu sudah terbentuk. Jadi tinggal Pak, ini proposal saya dan saya itu sudah ada hasilnya. Oh iya bagus, ini bisa dilanjutkan. Jadi kalian cuma tinggal proposal, terus nggak berapa 2 bulan setelah itu langsung seminar hasil. Jadi ketika semester 1 yang lain masih sibuk istilahnya kan, karena Bogor dekat dengan Jakarta, lihat konser, terus shopping ke Jakarta, terus main-main gitu, saya sempatkan buat olah data, terus cari materi, cari data, terus oh ternyata ada yang error, diperbaiki. Karena jujur saja untuk tesis saya itu sebenarnya nggak selancar apa yang orang bayangkan. Saya sendiri itu hampir 1 bulan lebih untuk menemukan model regresi istilahnya tuh yang cocok, yang pas gitu. Karena waktu saya pertama kali running, aduh hasilnya nggak sesuai gitu kan. Saya harus istilahnya putar otak lagi, istilahnya bisa nambah tahun, nambah data atau nambah negara, itu seperti itu. Jadi trouble dan errornya itu kita sudah awal-awal gitu loh. Jadi kan ketika anak-anak baru istilahnya mengajukan proposal, kelihatan kan kadang Iya. trouble errornya, oh ternyata nggak bisa, hasil regresinya jelek. Itu saya semester 1 itu sudah tahu mana yang jelek, mana data-data yang jelek, maksudnya yang kurang gitu. Jadi saya perbaiki hingga waktu pengajuan proposal itu sudah siap semua, seperti itu. Berarti tesisnya menggunakan data sekunder kan? Iya benar sekali, sekunder. Kalau boleh dikasih tahu judul tesisnya apa nih kak? Oke, untuk judul tesis saya ini daya saing dan juga persaingan terutuh Indonesia di pasar internasional. Oke, gitu. Jadi itu pergabungan antara daya saing. Mungkin teman-teman sudah kenal yang namanya RCA ya.
pasti ada yang angkat RCA itu. Tapi kalau RCA kan cuma mengandalkan daya saing kan, melihat daya saing aja. Saya nggak mau lihat itu aja. Saya ingin lihat sebenarnya persaingannya gimana sih gitu. Itu saya menggunakan almost ideal element system itu. Itu nanti bisa kelihatan sebenarnya cerutu Indonesia itu bersaing dengan siapa sih gitu. Kalau hasil dari tesis saya lebih condong cerutu Indonesia ini bersaing dengan Belgia, seperti itu sih untuk gambaran awalnya gitu untuk tesis saya. Berarti kalau dari ceritanya Kak Yafi bisa dipahami kalau punya resolusi itu penting. Tapi yang penting juga bagaimana kita menjalankan resolusi di dalam setiap langkah yang kita ambil sama perkuliahan. Ya benar. Betul. Yang selanjutnya nih Kak, pasti ada kan selama perkuliahan atau selama karir Kakak menghadapi tantangan, entah itu dari segi akademik, sosial, finansial, atau psikologis, khususnya selama masa studi. Mungkin boleh diceritakan apa sih tantangan terberat Kakak selama menghadapi studi S2 ini? Oke, mungkin sebenarnya masalahnya di manajemen waktu ya, karena di sisi lain tugasnya itu yang cukup berat, karena kan istilahnya outputnya harus submit, pasti berat untuk tugasnya ini, untuk tugas S2. Di sisi lain, saya ingin menyusun tesis. Jadi itu manajemen waktunya itu yang susah. Karena saya sendiri S2 ini pertama kali rantau. Jadi pertama kali itu, minggu-minggu pertama itu ya bingung, kacau gitu. Pembagian waktunya itu susah. Jadi saya perlahan-lahan istilahnya susun waktu. Saya selesaikan dulu tugas saya. Kalau misalnya sudah free, baru saya cari-cari tentang baca-baca tentang jurnal, mencari apa yang bisa diangkat, tesis gitu, seperti itu. Yang paling susah sih itu sih, membagi waktu aja dan melaksanakan goals-nya, tujuannya seperti itu. Itu sih. Kalau dari Kakak sendiri itu tipe yang work-life balance, jadi di hari Sabtu dan Minggu itu tetap ada waktu khusus buat healing atau apa ya, untuk menjalankan hobi atau bagaimana Kak? Ya, gini, sewaktu saya S2 itu menulis jurnal itu saya jadikan menjadi hobi. Jadi ketika Sabtu dan Minggu itu ya udah, ayo kita analisis data gitu kan, analisis data, baca-baca jurnal. Jadi di waktu Sabtu Minggu ya udah kegiatan saya di depan laptop terus mengerjakan tugas sambil baca-baca jurnal. Jadi gak terbebani, kayak kalau dijalankan dengan rasa senang itu pasti seru kok, dan outputnya itu pasti kelihatan seperti itu sih. Tapi namanya mahasiswa mungkin ada fase-fase ketika mereka ngerasa burnout gitu Kak dengan tugas-tugas atau kewajiban mereka. Kira-kira gimana sih Kak cara menghadapi tantangan seperti itu? Oke. Alhamdulillah ya, sewaktu saya S2 itu lingkungan sosial saya itu mendukung. Itu jadi saya selain garap-garap jurnal itu saya aktif di istilahnya di masjid dekat rumah. Nah, ketika burnout gitu kadang ikut istilahnya main sama teman-teman adik-adik TPA gitu kan, ketemu-ketemu terus, jadi kayak kalau udah kumpul sama anak kecil tuh kayak hilang semua gitu Kak, seru gitu, kayak isi energinya. Iya benar, kayak lupa aja masalah gitu, jadi kayak mereka guyon jadi ikut senang gitu. Jadi ketika saya ke masjid ketemu anak-anak kecil-kecil tuh seneng gitu, apalagi mereka itu menganggap saya tuh ada gitu loh, karena kan alhamdulillah saya juga diamanai jadi imam gitu ya, jadi imam di masjid rumah, dikontrakan di Bogor, jadi muazin juga. Jadi ketika saya datang ke masjid itu kayak disambut, warganya datang itu kayak disambut. Misalnya saya pulang kampung nih, kemana aja 2 minggu nih, kagak kelihatan. Iya teh, baru pulang kampung gitu. Oh udah tuh sana ditunggu sama orang masjid. Tuh kayak kita kayak disambut gitu, kayak masalah tuh kayak hilang, kayak karena kita tuh dianggap gitu loh. Apalagi kalau ketemu anak-anak itu udah seneng banget gitu. Itu sih. Berarti selain menjadikan kewajiban itu sebagai hobi, juga bisa berada di lingkungan sosial yang sporty. Iya benar, itu kayak mendukung banget sih buat kehidupan rantau kalau kehidupan sosial itu gitu. Oke, jadi mungkin tips buat agrinus nih, semisal kalian mungkin ngerasa jenuh atau bosen sama tugasnya, coba lebih dinikmati lagi prosesnya, karena pasti di situ nantinya akan ada output yang juga berguna buat diri sendiri. Berbaur lah dengan masyarakat seperti itu loh. Jangan cuma berbaur sama lingkungan istilahnya antar mahasiswa. Kadang kan kita
kuliah kan teman-temannya mungkin organisasi, terus mungkin apa gitu kan ya. Jangan. Mungkin kita bisa ini berbaur dengan masyarakat karena menurut aku sendiri ya, ketika kita sakit itu orang terdekat yang istilahnya membantu kita. Nah, yaitu orang-orang sosial itulah, orang-orang sekitar kita, masyarakat itulah yang bantu saya waktu rantau seperti itu. Ya karena kalau nggak salah aku juga pernah baca satu buku Kak, katanya di situ berbuat baik itu justru membuat kita lebih bahagia. Bener banget, istilahnya kayak bermanfaat aja kalau kita berbuat baik itu kayak kayak kita itu bermanfaat ya, kayak dianggap dan bermanfaat, kayak kita itu kayak merasa hidup aja kalau berbuat baik seperti itu sih. Karena akan lebih banyak interaksi dengan. Iya, benar. Iya. Oke, selanjutnya gimana sih Kak tips untuk mengikuti ajang prestasi? Mungkin dari conference atau ajang-ajang lainnya. Oke, mungkin lebih tipsnya ya. Yang pertama, teman-teman harus suka membaca istilahnya artikel-artikel minimal Scopus lah. Istilahnya kan Scopus itu istilahnya rujukan semua peneliti gitu kan ya. Scopus minimal. Baca itu dah, baca. Karena kan sebelum conference kan kita harus susun dulu jurnalnya gitu kan. Nah, kita lihat jurnal yang bagus tuh gimana sih gitu. Itu baca-baca yang banyak. Setelah itu karena conference ini butuh presentasi, itu kita butuh latihan juga yang namanya public speaking, pakai bahasa Inggris gitu kan. Mana yang salah gitu kan. Kadang kan kalau orang-orang kan medok gitu ya kan, orang Indonesia, ya itu kita latihan gitu biar lancar istilahnya ketika kita menyampaikan isi artikel kita. Seperti itu sih untuk tipsnya di conference internasional. Kalau untuk conference sendiri Kak, biasanya Kakak itu latihan presentasi beberapa hari sebelumnya atau berapa kali presentasi dulu? Oke, karena conference itu pertama kali ya, jadi saya buka kembali file PPT saya waktu skripsi. Itu saya ubah dulu pertama. Itu mungkin ada 1 bulan atau 1 bulan lebih lah itu menyiapkan istilahnya latihan. Latihan istilahnya biar bagus lah ketika kita menyampaikan. Karena kan kita presentasi itu harus lantang gitu kan. Kalau cuma Indonesia adalah itu kan nggak yakin kan. Tidak menarik perhatian. Ya benar. Jadi kita harus kayak meyakinkan, harus intonasi, kapan kita keras gitu. Itu di situ sih penekannya 1 bulan lebih kurang. Oke, jadi nggak cuma paham materinya, tapi gimana sih nyampein ke audiensnya gitu ya. Yang selanjutnya, mengapa percaya diri dan konsentrasi pada tujuan itu penting, Kak? Oke, karena gini, kalau kita nggak percaya diri itu kadang kita itu lupa akan tujuan kita pertama kali menginjak ke tanah rantau. Misalnya teman-teman S1 nih, pertama kan percaya diri, wih aku kena SBMPTN, karena SNMPTN itu kan ya, udah wis upload lah itu JJJJ UNES nih bos gitu kan ya, sudah percaya diri kan. Ketika masuk kaget, culture-nya ternyata tugasnya banyak. Nah itu perlunya mengingat tujuan pertama. Ketika kita sudah tahu tujuan pertama dan goals-nya apa, itu percaya diri itu pasti muncul kembali seperti itu. Kalau saya sih seperti itu, mengingat kembali apa sih tujuan pertama saya ke sini, goalsnya apa sih. Jadi saya istilahnya percaya diri itu tetap ada gitu. Oke. Dari seluruh pengalaman Kakak dari S1 sampai S2, mungkin ada tips bagi agriners yang sekarang mungkin yang mau menyiapkan skripsi atau yang sedang skripsian saat ini atau buat maba gitu kan? Oke. Buat teman-teman yang istilahnya buat maba ya, jadi kalian kuliah itu untuk mengerjakan skripsi sebenarnya teman-teman, karena endingnya itu skripsi. Jadi mau nggak mau kalian harus garap. Bagaimana sih biar kalian istilahnya bisa melewati hal skripsi itu konsisten. Ketika teman-teman stop, aduh ini gimana ya, nggak nemu jurnal rujukan, aduh gimana ya, kalian tetap buka laptop, kalian tetap searching, kalian tetap mencari, insya Allah pasti akan dapat. Aduh datanya nggak dapet, gimana ya, ini dapat data dari mana ya. Itu tetap buka laptop walaupun kalian nggak tahu mau ngapain itu ya, buka laptop. Jangan aduh nanti aja lah,
tinggal dulu lah gitu kan ya. Karena teman-teman kan setelah sempro kan ya ditinggal. Jangan pernah meninggalkan tugas akhir hingga benar-benar selesai, yaitu istilahnya sampai bendel. Baru teman-teman boleh lah itu mau liburan, mau ke Lombok, mau ke apa, bebas. Pokok selesaikan dari penulisan proposal sampai selesai. Itu sih tipsnya. Jaga semangat dan konsisten ketika skripsian, seperti itu. Oke, jadi jangan ditinggal dulu. Iya, Kalau misalkan belum sampai bendel gitu ya. bener. Oke, kita hampir ada di ujung perbincangan kali ini. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman Agriners. Yang pertama, apa sih momen paling mengesankan selama berkuliah di S2 IPB? Oke. Momen yang mengesankan yaitu ketika saya, karena kan waktu S2 itu saya juga menjalankan konferensi nasional ya. Saya sebenarnya nggak ada dalam benak saya itu jadi best presenter, itu nggak ada. Itu alhamdulillah jadi best presenter waktu itu. Terus momen yang mengesankan, alhamdulillah juga saya istilahnya ditakdirkan oleh Allah itu lulus pertama di angkatan gitu. Wah. Paling cepat gitu kan. Selama 16 bulan, 1 tahun 4 bulan untuk di angkatan saya yang paling cepat. Itu merupakan istilahnya nggak nyangka aja sih bisa secepat itu gitu. Ya mungkin istilahnya hoki yang diturunkan dari doa orang tua dan usaha-usaha seperti itu. Itu sih yang mengesankan menurut saya. Ya, jadi bagaimana bisa manajemen dari yang conference tadi, kuliah dan juga kelulusan itu ya? Iya, dan mengesankan. Oke, yang kedua ini pertanyaan this or that. Makanan Bogor atau makanan Jember? Makanan Jember. Kenapa? Jujur kalau makanan Bogor itu mungkin karena lidah saya lidah orang Jawa ya, kurang pas gitu. Kayak gimana ya, rasanya nggak pas enak di Jember aja. Karena kalau di Bogor tuh kan ada pecel ya. Kalau di Jember tuh kan banyak ya, jadi kayak ya lebih cocok Jember. Berarti makanan favoritnya pecel, Kak? Iya, gitulah. Gitu. Oke, yang ketiga, ini pertanyaan dari Agriners yang mungkin lagi cari ide baru nih buat skripsi. Gimana sih Kak cara cari ide baru buat tesis atau skripsi? Oke, kameranya di sini ya. Buat teman-teman maba yang mau nyari ide skripsi, datang ke seminar proposal kakak tingkat kalian. Saya jamin, insya Allah, ide-ide itu turun dari situ. Karena jujur li, dari skripsi sampai tesis, itu semua topik saya terinspirasi dari kakak tingkat. Jadi, gak ada ruginya ketika kalian datang ke seminar proposal kakak tingkat kalian. Itu. Oke, jadi belakangan apa mungkin ini udah dari zaman perkuliahannya kakak ada kartu kehadiran seminar. Jadi mungkin buat Agriners nih jangan cuma cari tanda tangan aja, tapi disimak baik-baik juga seminar proposalnya supaya mungkin nanti dapat ide pulang dari seminar proposalnya. Oke, yang ketiga, mata kuliah tersulit waktu S1 sama S2 Kak. Metodologi kuantitatif. Oke, berarti yang Susah. S1 juga analisis kuantitatif ya? Kuantitatif juga. Jadi sebenarnya mirip ya kuantitatif di S1 sama S2, cuma ada namanya di S2 itu sistem dinamik. Itu yang membedakan. Mungkin aja teman-teman ketemu namanya Arima, Sarima, itu susah banget untuk waktu saya S1 tuh ngerasa apa ini? Model apa ini? Nggak jelas. Tapi ketika S2, oh gini doang Arima. Jadi kayak paham aja waktu S2 itu kayak oh ternyata cuma gini doang Arima. Oh ternyata cuma apa sih namanya VAR VCM cuma seperti ini. Jadi kayak kelihatan gampang. Tapi yaitu mata perkuliahan yang paling susah metodologi kuantitatif. Oke. Yang terakhir nih, apa arti agribisnis Faperta UNED bagi kakak? Arti dari agribisnis Faperta UNED itu dalam saya sendiri mau kemanapun itu selalu melekat ke saya. Jadi ketika saya S2 saya masih membawa nama alma mater. Jadi saya harus menunjukkan agribisnis Faperta UNED ini loh bisa bersaing juga. Buktinya saya istilahnya bisa melalui istilahnya bersaing dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman agribisnis dari
universitas lain. Seperti itu sih. Oke. Sebelum ke penutup nih, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat Kak Yafi yang sudah menyempatkan hadir di podcast ACDM. Mungkin sebelum kita tutup bincang-bincang kali ini, boleh dikasih sedikit closing statement buat Agriners, Kak? Teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan, yang pertama, tancapkan tujuan kalian pertama kali ke tanah rantau. Goals kalian jangan dilupakan. Banyak-banyaklah membaca, karena membacalah yang akan menyelamatkanmu, bukan teman-temanmu. Dan yang terakhir, mintalah doa selalu kepada kedua orang tua kalian, dan juga dekatkanlah diri kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena yang membantu kalian itu antara doa dan juga membaca. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak, karena gak cuma memberikan motivasi bagi Agriners, tapi juga aku sebagai host di sini. Oke, teman-teman Agriners, stay tune buat episode-episode ACDM selanjutnya. Mungkin sebelum kita tutup bisa tagline dulu Kak. Oke. Jadi tagline Gimana? ACDM, Real Talk for Real Life. Oke, gini ya. Real Talk for Real Life. Oke. Kita mulai ya. Oke. ACDM, Real Talk for Real Life. Oke. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share video ini, dan juga subscribe channel YouTube kita untuk mendapatkan informasi dan podcast-podcast menarik untuk topik-topik lainnya. Sampai jumpa!